Halo Sobat Belajar, gimana keadaannya hari ini? Luar biasa? Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, coba Sobat Belajar lihat gambar yang ada di sini. Does time traveler exist? Kira-kira apa yang aneh dari foto hitam putih yang ada di layar sekarang ini? Ada satu pria yang dilingkari dengan lingkaran merah, dan kalau Sobat Belajar perhatikan, dan ini cukup jelas ya, penampilan pria ini nggak sama dengan orang-orang yang ada di foto tersebut. Kalau dulu itu zamannya orang-orang masih memakai topi yang untuk laki-laki ya, masih memakai topi ini, juga nggak ada yang pakai kacamata hitam, laki-laki ini kelihatannya gayanya beda sendiri. Gayanya lebih ke tahun kita sekarang ya, 2000-an, 2020, 2010. Karena udah ada kacamata hitam, ada kaos, dan juga dia pakai jaket di luarannya. Gayanya sangat tidak tahun 1950-an. Nah, pria ini diyakini sebagai pengelana waktu atau yang disebut dalam bahasa Inggris time traveler. Time traveler ini merupakan satu konspirasi teori yang banyak diyakini orang kalau beberapa orang itu bisa menjelajah waktu, kembali ke masa lalu, pergi ke masa depan. Tapi yang lebih banyak adalah kembali ke masa lalu, dan kadang-kadang mereka tertangkap kamera. Contohnya seperti pria yang satu ini. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari foto ini, apakah ini diedit, apakah ini foto resmi, dan apakah kebenarannya dari balik itu belum ada yang tahu sampai sekarang, dan mungkin kita nggak akan pernah tahu. Nah, tapi dari time traveler ini, hari ini kita akan belajar apa sih? Hari ini kita akan belajar bagaimana kalau kejadian itu ada di masa depan, tapi kita udah tahu akan terjadi. Contohnya, saya tahu abis ini saya akan pulang. Tapi itu adanya di masa depan kan? Lah, tenses apa yang harus kita pakai? Kita akan pakai tenses future perfect tense. Oke? Nah, karena belajar itu mudah sekarang, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, Sobat Belajar, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tentang future perfect tense. Future perfect tense ini apa? Kalau dibaca dari keterangannya, future perfect tense used to describe a completed action in the future. Lihat, a completed action. Ada id-nya. Yang artinya, suatu kegiatan, ini tenses yang dipakai untuk menjelaskan satu kegiatan yang udah terjadi. Jadi kegiatannya udah terjadi, tapi di masa depan. Nah, pasti Sobat Belajar bingung kan? Lah, kalau bukan udah terjadi itu adanya di past. Kenapa nih ada future-nya? Kenapa kita pakai future? Kenapa action in the future? Kenapa action ada di masa depan? Nah, kita baca dulu ya. When we use this tense, we are looking back at an action that will be completed sometime later than now. Saat kita menggunakan tenses ini, kita lagi mereview nih, kita lagi ngelihat kejadian apa yang kira-kira akan selesai di masa depan. Ya, yang kira-kira akan selesai nih di masa depan. Jadi bukan sekarang selesainya nanti di masa depan, tapi kita udah tahu kalau kejadian ini akan selesai. Ya. It is most often used with a time expression. Ini paling sering digunakan tenses ini tuh dengan ada time expression-nya atau keterangan-keterangan waktunya. Langsung aja kita lihat, biar nggak bingung, langsung kita kasih contohnya dan rumusnya. Di sini ada 3, tapi mirip-mirip. Ada affirmative, ada negatif, dan ada prerogatif. Affirmative ini untuk apa? Tentu saja untuk menjelaskan sesuatu. Kalau negatif ini untuk kalimat negatif, untuk menyatakan tidak. Ya, dan prerogatif ini adalah kalimat tanya. Langsung kita mulai dari affirmative. Affirmative-nya ini terdiri dari satu subjek, lalu rumusnya itu adalah will. Kita pakai will karena ada future-nya ya. Future tense itu kan identik dengan will. Jadi pertama subjek, will, tapi ada juga have dan verb 3. Jadi future perfect itu gabungan dari tense future dan tense perfect, present perfect. Jadi will, have, verb 3, object. Oke? Will, subjeknya dulu, will, have, verb 3, object. Langsung kita buat contohnya ya. Kita akan pakai warna ini biar lebih jelas. Jadi contohnya yang nomor 1 nih. I, sebagai subjek, will have contoh saya aja ya. I will have gone home at 2 p.m. I will have gone home at 2 p.m. Sekarang kan masih jam 1 ya, Sobat Belajar. Jadi 2 p.m. itu adanya di future, nanti. Belum kejadian sekarang.
Jadi saya akan pulang ke rumah jam 2. Saya akan pulang ke rumah jam 2. Karena saya udah bakal sampai rumah nih, udah bakal pergi dari sini, dari tempat ini, ke rumah, itu nanti jam 2. Jadi action-nya itu akan komplit. Jadi saya udah tahu, saya akan pergi. Jadi kita pakai gone. Jadi bukan cuma I will go, tapi saya udah tahu, nanti action-nya ini akan selesai jam 2 nanti. Jadi pakai rumusnya ini. Kalau negatifnya gampang banget, tinggal ditambah dengan not. Jadi, I will not have gone home at 2 p.m. Jadi contoh, habis ini saya mau pergi kemana dulu. Jadi, saya bilang, saya udah tahu, saya nggak akan pulang ke rumah. Saya nggak akan pulang ke rumah nanti jam 2. I will not have gone home at 2 p.m. Jadi saya nggak akan pergi ke rumah jam 2. Karena saya akan pergi ke tempat lain dulu. Jadi udah tahu kalau actionnya ini akan komplit nanti, tapi nggak jam 2. Jadi kita pakai not. Kalau untuk tanyanya sama aja. Will I atau will you have gone home at 2? Nanti jam 2, apakah kamu sudah menyelesaikan? Jadi tadi kan kita udah bilang, ini adalah completed action. Actionnya apa? Di sini dulu deh. Completed actions. Di sini action itu adalah verb-nya, kata kerjanya adalah go. Tapi karena verb 3, kita jadinya gone. Jadi kita lagi bahas gone-nya ini nih, gone home. Pulang. Jadi kita lagi bahas completed action. Completed action-nya apa? Di sini gone home, pulang. Jadi pulang ini adalah satu kegiatan yang kalau kita pakai di future perfect, kegiatan pulang ini sudah dilakukan tapi nanti di masa depan. Jadi sobat belajar tahu, misalkan sobat belajar lagi di luar sekarang dan sobat belajar akan pulang nanti jam 1 atau jam 2 atau jam 3 ya. Dan tetapi sobat belajar udah tahu udah pasti akan pulang. Udah bakal sampai rumah. Jadi, karena dia completed actions yang terjadi di masa depan, kita akan menggunakan future perfect ini. Will have, verb 3. Oke? Kalau yang negatif tinggal tambah not sebelum will, di antara will dan have. Kalau yang prerogatif tinggal ditukar will sama subjeknya. Ya? Mudah ya sobat belajar, kita akan ke contohnya nih. Yang pertama, affirmative. Ya? Subject, yang tadi kita udah bahas, subject, will, have, verb 3, object. Sekarang kita akan bahas ini, yang udah ada di sini. Jadi subjeknya pertama adalah I. I-nya itu subjek. Ada will, oke, checklist. Ada have. Ada graduated. Graduated itu dari kata apa? Dia dari kata graduate. Atau lulus. Jadi graduate itu kan verb 1, verb 2, verb 3-nya sama aja graduated. I will have graduated in 2021. Nah, dengan kalimat ini merupakan kalimat yang lebih mudah untuk dipahami. Karena kalau kita dengan awam, kita belajar kalau, future perfect ini adalah sesuatu kegiatan yang udah terjadi, yang harus di masa lampau, tapi kegiatan yang sudah terjadi di masa depan. Itu kan jadinya kontradiksi. Tapi sedangkan di kalimat ini, itu lebih mudah dipahami. Jadi kita kupas ya sekarang. I will have graduated in 2021. Sekarang kan 2020. Sedangkan ini 2021. Ya, keterangan waktunya 2021. Jadi adanya di future. Ya, di 2021 ini hal apa atau action apa yang bakal komplit? What is the completed action? Jadi completed action-nya adalah graduated. Ini verb-nya kan? Jadi dia akan lulus. Jadi dia nggak cuma graduate tapi graduated. Udah bakal lulus di tahun 2021. Jadi dia udah lulus, dia bukan nanti saya akan lulus. Dia udah lulus di 2021. Tapi sekarang dia belum lulus. Di 2020 ini dia belum lulus, dia akan lulus di 2021. Tapi dia lagi ngomongin untuk hari yang udah lewat tanggal graduation-nya. Jadi contoh graduation-nya itu 2021 3 Januari. Ya, jadi dia lagi ngomongin tentang tanggal 4 dan seterusnya. I will have graduated, karena dia lulus tanggal 3. Kalau sampai sini kita masih bisa bilang, I will graduate in 3rd January 2021. Future
future tense. Tapi kalau udah 4 Januari kan berarti dia udah lulus. Dia akan bilang seperti ini. I will have graduated in 2021. Atau kalau ada orang nanya, kamu kapan lulusnya? Saya akan udah lulus nanti di tahun 2021. Oke, jangan terlalu dipusingin, pokoknya pikir aja Sobat Belajar, action apa atau kegiatan apa yang akan udah Sobat Belajar lakukan, tapi di masa depan. Contohnya besok Sobat Belajar mau pergi ke mall. Jadi, I will have gone to the mall tomorrow. Saya udah bakal pergi ke mall besok. Udah bakal pergi. Jadi bukan akan pergi lagi, tapi udah melakukannya. Tapi itu bukan sekarang, tapi besok. Ya, agak rumit, tapi bisa kita pelajari nih, Sobat Belajar. Bisa kita kupas lagi. Langsung kita ke contoh kedua. She will have done the assignment tomorrow morning. Jadi, besok pagi, tomorrow morning, subjeknya ini, dia udah bakal menyelesaikan, dan ini dari kata apa, Sobat Belajar? Dari kata do. Do, did, done. Oke, jadi verb 3-nya done. She will have done the assignment. Dia udah bakal menyelesaikan assignment-nya, atau pekerjaannya, atau PR-nya, tugasnya, besok pagi. Jadi sekarang siang ini, dia belum menyelesaikannya. Tapi kita tahu, besok pagi dia udah bakal selesai. Bukan besok pagi dia akan mengerjakannya, tapi besok pagi dia udah selesai dengan tugasnya. Ya, Sobat Belajar, nah ini lebih mudah dipahami ya. Jadi, she will have, verb 3, dan objeknya the assignment, lalu ini keterangan waktu, tomorrow morning. Oke? Gimana? Coba diresapi dulu yang nomor 2. Jadi ingat, sekarang dia belum menyelesaikannya nih. Dia akan menyelesaikan tugasnya, mungkin malam, mungkin abis ini, tapi yang kita tahu, besok pagi, tugasnya udah selesai. Dia udah akan menyelesaikan tugasnya besok pagi. Ya. Terakhir, Charlie will have eaten the cake for dinner. Ya, Charlie will have eaten the cake for dinner. Sama. Subject, will, have. Ini verb 3 dari apa? Dari eat. The cake, object, for dinner. Ini keterangan waktu, time. Jadi sekarang masih siang. Dan Charlie ini udah tahu, buat makan malam dia akan makan kue. Jadi bukan akan lagi, tapi dia udah berpikir lebih jauh dari akan, dia udah mau makan kue tersebut. Tapi untuk makan malam, bukan untuk sekarang. Ya, jadi di sini Charlie will have eaten the cake for dinner. Dia akan makan malam, dia akan menghabiskan kue itu untuk makan malam. Jadi kuenya udah habis, tapi nanti untuk makan malam, bukan untuk sekarang. Gimana Sobat Belajar? Udah mulai ngerti ya? Jadi pikir aja, sesuatu kegiatan, sesuatu action yang udah terjadi, tapi nggak terjadinya sekarang, terjadinya tahun depan. Nih, 2021, nanti tomorrow morning, atau for dinner. Ya, sekarang kita coba lihat yang negatifnya. Sama, cuma tinggal ditambahin not. I will not have arrived next week. I, subject, will not have arrived. Dari kata arrive ya. Next week. Jadi, minggu depan saya nggak akan nyampe. Bukan jadi saya nggak akan udah nyampe. Contoh saya minggu depan, dia minggu depan akan ke Bali. Hari ini hari Selasa, ya. Jadi dia bilang ke temannya yang di Bali, Selasa depan saya nggak akan udah nyampe Bali minggu depan. Jadi mungkin bakal minggu depannya lagi, tanggal 14, atau mungkin minggu depannya lagi, atau mungkin bulan depan, kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu, minggu depan nih, tanggal 9 sampai 13, dia nggak akan sampai di Pulau Bali. Ya, ini untuk konteksnya aja biar Sobat Belajar makin ngerti. Ya, dia nggak akan sampai di Pulau Bali. Jadi actionnya ini meskipun udah komplit, tapi nggak akan dilakukan. Jadi completed actions-nya ini negatif jadinya, karena nggak dilakukan. Tapi dia memberitahu ke orang, saya harusnya ada completed action nih. Harusnya saya arrive next week di Bali. Ya, tapi saya nggak akan sampai di Bali. Jadi completed actions-nya ini nggak akan dia lakukan, dan dia itu untuk menginformasi orang. Kalau completed actions-nya ini, arrive, kegiatan yang harusnya dia lakukan, yang sudah dilakukan, itu nggak akan terjadi. Jadi pakai not. Oke? Itu untuk bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesia yang tadi saya jelaskan. Saya nggak akan sampai di Bali minggu depan.
Jadi dia nggak akan udah sampai di Bali untuk minggu depan. Ya, lalu he will not have promoted to captain next year. Dia subjek will not have promoted. Promoted ini dari kata promote atau dipromosikan. Biasanya di pekerjaan ya. Nah, benar kan to captain. Captain ini kalau sobat belajar nonton film-film tentang polisi, captain ini merupakan salah satu jabatan yang tinggi ya. Jadi dia nggak akan dipromosikan sebagai kapten tahun depan. Ya. Jadi harusnya tahun depan dia ini kita coba kasih nama dia Holt. Namanya si Holt. Holt ini harusnya tahun depan itu udah dipromosikan jadi kapten. Jadi Holt ini misalkan masih di bawahnya kapten itu lieutenant ya. Jadi Holt ini masih lieutenant. Ya, harusnya tahun depan dia sudah jadi kapten. Bukan akan dipromosikan lagi, bukan wacana lagi, tapi dia udah jadi kapten harusnya tahun depan. Tapi karena dia enggak, jadi kita pakai not. He will not have promoted to captain next year. Tahun depan dia nggak akan udah dipromosikan sebagai kapten. Mungkin bahasa Indonesia rada aneh, tapi cukup mudah dimengerti sebenarnya ya. Jadi tahun depan, Holt ini nggak akan sudah dipromosikan sebagai kapten. Jadi boro-boro wacana, tapi bukan cuma wacana, tapi udah pasti dia nggak akan jadi kapten. Ya, terakhir. Howard will not have visited China this Christmas. Jadi Howard nggak akan mengunjungi China di Natal tahun ini. Ya, jadi Howard ini berandai-andai dia udah visited China, dia udah sampai di China, udah mengunjungi negara China. Ya, negara China Natal ini. Tapi karena dia negatif, dan itu nggak akan terjadi, jadi kita tambahin not. Jadi Howard ini nggak akan sudah mengunjungi China Natal tahun ini. Oke, kira-kira gitu gampang ya. Masih gampang. Untuk kalau sobat belajar udah tahu tentang dari balik itu apa yang harus the idea behind it, ide dari maksudnya apa sih tenses ini? Nah itu udah gampang, kita tinggal ikutin polanya dan kita akan mengerti untuk bikin kalimat kita sendiri. Ya. Lalu yang terakhir adalah tanya prerogatif. Sama aja, tinggal will sama subjeknya ditukar. Will, link, subject, have, came. Came dari kata apa? Come. Jadi verb 3. To our house later. Ya, to our house-nya itu jadi sebagai objek, later itu sebagai keterangan waktu. Jadi dia tanya, apakah link nanti sudah datang ke rumah kita? Jadi dia tanya saat linknya tuh udah nyampe di rumah dia, nanti dia berandai-andai kalau link itu udah sampai di rumah dia, udah datang di rumah dia, dan dia tanya, apakah nanti link akan sampai di rumah kita? Udah sampai. Jadi dia nggak cuma lagi datang, nggak cuma lagi on the way, tapi she came, dia udah ada di situ, udah nyampe. Ya, jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa dibilang untuk berandai-andai. Will I have gone to Egypt next month? Apakah saya sudah pergi di sini karena dia verb 3 yang udah kejadian. Jadi, apakah saya sudah sampai? Kalau di bahasa Indonesianya, saya pergi itu sampai. Ya, saya perginya itu nggak cuma pergi di bandara, tapi udah sampai di Egypt atau di Mesir. Jadi dia bertanya-tanya, berandai-andai, apakah saya bulan depan akan pergi sampai ke Egypt. Jadi udah sampai. Bukan di bandara, bukan lagi transit, tapi udah sampai di Mesir. Nah ini pertanyaannya seperti ini. Well, will I have gone to Egypt next month, bulan depan? Ya. Nah, ini juga coba lihat. Will Joshua have used his new card next week? Use dari kata use. Tapi dia ke verb 3. Jadi apakah Joshua itu udah pakai kartu baru dia? Kartunya bisa kartu kredit, kartu debit, biasa kartu bank ya. Next week. Jadi sekarang ini Joshua mungkin belum punya kartunya, mungkin dia udah punya tapi belum pakai. Ya, tapi dia bertanya-tanya apakah minggu depan Joshua bakal udah pakai nih kartu. Ya, mungkin dia mau beli sesuatu minggu depan tapi dia masih belum tahu, tapi dia berandai-andai. Apakah Joshua akan udah pakai kartunya untuk minggu depan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya.
Coba kita ulang sekali lagi ya. Jadi, kalau untuk affirmative-nya, kita ada subject, will have, jangan lupa verb 3, lalu objek. Objeknya ini kalau habis objek mau ditambah keterangan waktu juga bisa ya. Sama ini juga bisa tambah keterangan waktu, ini juga bisa tambah keterangan waktu. Habis objek. Ya, subject will not have, ada not-nya. Perhatikan tempatnya, ingat antara will sama have. Verb 3, objek. Lalu prerogatifnya ini tinggal ditukar. Ya. Will sama subject. Harusnya kan subject sama will. Jadi dia will sama subject. Oke, sobat belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat pertanyaan-pertanyaan di kuis yang udah disediakan agar kita tahu nih kira-kira apa sih yang benar dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi I leave by then. By then. Itu nanti. Ya. Jadi jadi kan kata-katanya leave. Dia bilang saya akan sudah pergi. Saya nanti saya udah pergi. Jadi saya misalkan ada 2 orang. Kasih contoh ya. Ada 2 orang. Kita kasih nama dia, ini si Max. Ini si Min. Ya. Max bilang ke Min, I leave by then. Jadi artinya adalah nanti saya itu udah pergi. Udah perginya itu bukan si Min bakal lihat dia pergi, tapi dia udah pergi. Udah nggak ada. Jadi bukan nanti dia bilang, oh saya pergi, lalu Min melihat saya pergi. Dia lagi ngomongin di kalimat ini saat nantinya itu saat dia udah pergi. Udah nggak ada di tempat itu. Ya. Jadi coba kita lihat yang benar jawabannya apa dulu nih. Will have live. Ingat ya tadi rumusnya apa? Ini kan afirmatif ya, nggak ada not-nya kan. Jadi tadi rumusnya apa? Subject, will, have, verb 3, objek, time. Tapi ini kan opsional, ya. Biasanya sih dia ada time-nya, jadi dia tahu untuk lebih jelasnya lagi. Ya, jadi kita cocokin aja nih. Subjeknya udah ada. Oke. Sekarang yang dipilihannya adalah will have sama verb 3 yang harus kita cek. Objek sama time-nya udah ada di sini ya. Oke, kita cek. Will have sama verb 3. Gampang aja, will have-nya udah ada semua. Yang verb 3 yang mana? Live, living, atau left? Yang benar jawabannya adalah left. Jadi, I will have left by then. Nanti, saya udah pergi, udah nggak ada di sini lagi. Saya udah nggak ada, pokoknya saya udah pergi. Bukan kamu ngeliat saya pergi, saya nggak lagi ngomongin masa itu, ya. Misalkan si Max ini jalan pergi, sambil dilihat sama Min ya, dia bilang bye-bye, ya. Dia bilang bye-bye, coba dia bilang bye-bye jam 12. Ya, kalian nggak sempat belajar. Ya, si Max ini bilang ke Min, bye-bye, dia mau pergi jam 12. Jadi kalau Max mengucapkan kalimat ini sebelum jam 12, maaf jatuh. Misalkan dia bilang kalimat ini jam 11.55. Ya, jam 11.55 dia bilang, I will have left by then. Jadi lewat jam 12.55, jadi lewat jam 11.55 dia ngomong bye dan dia pergi jam 12. Dah, dia pergi ya. Dia pergi nih jam 12. Jadi kalimat ini berlakunya di atas jam 12. Karena Max-nya sudah left. Udah nggak ada di lokasi. 12.01 ke atas. Ya, paham ya sobat belajar? I will have left. Nanti saya udah nggak ada lagi di sini. Ya. Seperti itu. Coba kita lihat ke soal quiz nomor 2. Nah, Winona and Jake will be exhausted. Winona dan Jake itu bakal kecapean, exhausted. Exhausted itu bisa juga kita artikan sebagai very tired. Kecapean, ya. Berarti kalau kecapean kita lihat they will have not, ada 2 pilihannya, slept for 2 days. Ya. Berarti ininya udah ada ininya udah ada slept. Jadi yang sleep-nya kita hilangkan aja. Karena di sini udah ada slept, ya. Jadi, ingat, subjek, ini ada 2, bisa not, bisa
nggak pakai not. Bisa affirmative di sini, bisa juga dia negatif. Ya, tapi kita harus lihat keseluruhan konteksnya. Winona dan Jake bakal kecapean. Kalau kecapean dan di sini ada tidur, berarti mereka tidak tidur. Betul bukan sobat belajar? Jadi jawabannya adalah ini. They will not have. Will not have. Bener ya? Udah untuk formulanya bener ya? Slept for 3 for 2 days. Ya. Jadi mereka akan kecapean, mereka udah tahu mereka akan kecapean. Kenapa? Karena untuk 2 hari ke depan mereka tahu mereka nggak akan tidur. Ya, intinya seperti itu. Next, kita lihat untuk soalnya lagi. Yuk, kita cepet aja ya. Yoga. Apa nih? Langsung kita coret yang nggak benar ya. Will receiving, salah. Kenapa? Pertama nggak ada have, kedua receiving itu bukan verb 1, 2, atau 3. Itu verb plus ing. Oke? Will have receive, will have receive. Nah, kalau ini will have udah sama, kita tinggal cek. Receive sama receive, mana yang verb 3? Verb 3-nya receive kan? Ada id-nya atau ada d-nya, berarti ini yang jawabannya yang paling benar. Yoga will have received the bill by the time the food finish. Jadi saat makanannya dia selesai makan, makanannya selesai, dia sudah akan menerima bill. Billnya bukan datang lagi, billnya bukan dia minta, tapi billnya udah dia terima, udah di tangan dia. Nanti saat makanannya habis, makanannya selesai. Oke? Terakhir. Amy, to work on time due to a problem at the bank. Ya, kita lihat kata-katanya, kita cocokin dulu satu ya. Amy will have came. Jadi kira-kira dia ini antara dia datang, ya, ada came, datang, atau tidak datang. To work on time. Jadi antara dia datang ke kerjaan on time apa tidak. Karena pilihannya ada not, ada ini, dan kata kerjanya itu came. Semua came, verb 3, udah betul ya. Nah, tapi kita lihat kita lihat keseluruhan kalimatnya. Due to a problem at the bank. Ada masalah nih di banknya. Jadi, kira-kira dia bisa datang telat apa? Dia datang telat apa on time? Dia bisa datang on time apa enggak? Kalau ada masalah di banknya. Berarti kan logikanya dia nggak bisa datang ya. Dia nggak bisa datang on time karena ada masalah. Jadi, kita pilihnya yang not. Ya, will not have came to work on time due to a problem at the bank. Bukan having-nya salah. Ini will have came salah. Karena dia ada problem at the bank, dia nggak bisa datang on time dong. Jadi harusnya not. Kalimat negatif. Nah, kira-kira gitu nih sobat belajar. Ya, meskipun agak rumit, tapi kalau sobat belajar udah tahu intinya cara penggunaannya juga rumusnya juga tadi udah gampang banget ya. Jadi sobat belajar udah tahu kapan harus menggunakan future perfect ini, yaitu untuk completed action atau kegiatan yang udah terjadi tapi terjadinya nanti di masa depan. Jadi sobat belajar harus berandai-andai di masa depan nanti. Di masa depannya itu nggak harus 10 tahun lagi, bisa aja besok. Ya, dalam bahasa Inggris, besok itu juga termaksud masa depan. Jadi, besok, kira-kira apa yang sobat belajar sudah akan lakukan, sudah pasti akan lakukan. Nah, itu bisa diucapkan dengan menggunakan future perfect tense. Oke? Nah, segitu aja perjumpaan kita sampai sekarang. Semoga semua sobat belajar ngerti, dan karena belajar itu mudah sekarang, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!